Kiai Hasan Genggong, ujar Abah Guru sekumpul, jika tidak ada murid Syekh Hasan Genggong yang uslah ke gunung-gunung dan hutan, maka hancur Indonesia, sebab banyak maksiat. Cuma yang uslah itu jadi tongkat-tongkat ke langit. Siapakah Syekh Hasan Genggong? Dulu, dalam suatu majelis, Habib Ali Kuitang pernah berjumpa dengan Kiai Moh Hasan Genggong. Sejenak Habib Ali Kuitang tertegun. Lalu dipeluknya Kiai Hasan Sepuh dengan penuh keharuan. Air mata mengaliri pipi Habib Ali Kuitang. Saat itu ada seorang yang menemani Habib Ali Kuitang dan bertanya, "Bib, siapakah orang tua yang sangat sepuh ini yang engkau peluk tubuhnya?" Tanya lelaki itu. Sambil menyeka air mata, Habib Ali Kuitang berkata, "Ketahuilah anakku, aku sering bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dan aku sering mendapati orang sepuh ini ikut mengiringi Rasulullah sambil memegangi tangan Rasulullah," jawab Habib Ali sambil menunjuk kepada Kiai Hasan Genggong. Beliau Kiai Hasan Genggong adalah seorang solihin. Beliau pendiri pesantren Genggong daerah Kraksan Probolinggo. Jika Kiai Hasan akan kedatangan tamu dari Ahlul Bait keturunan Rasulullah, beliau langsung keluar sambil berlari dan berkata, "Ada Rahatul Mustafa, wangi Nabi Muhammad," padahal cucu Rasul tadi masih belum sampai ke tempat Kiai Hasan. Di antara keramat Kiai Hasan Genggong adalah cerita datangnya seorang tamu yang menyewa sebuah mobil dengan seorang sopir Habib. Cuma, ceritanya, tamu yang menyewa itu tidak mengetahui kalau supir tersebut adalah seorang Habib. Kiai Hasan berkata kepada anak-anaknya, "Ayo rapikan kamar, kita mau kedatangan Habib." Setelah orang itu datang ke rumah Kiai Hasan, beliau bertanya, "Mana sopirmu?" "Sopir saya tidur, Kiai." "Di mana tidurnya?" "Di mobil, Kiai." "Saya mau dekati sopir itu, boleh minta izin?" Setelah mendapatkan izin, Kiai Hasan Genggong mendekati mobil sang tamu. "Habib, bangun Bib," pinta Kiai Hasan. Sang sopir itu jelas kaget karena selama ini tidak ada yang memanggilnya Habib. Bila Kiai Hasan ditanya oleh orang lain tentang bagaimana cara mengetahui kalau sopir itu adalah Habib, beliau selalu menjawab begini, "Saya tahu karena bau keringatnya adalah bau keringat Kanjeng Nabi Muhammad SAW." Subhanallah. Beliau Kiai Hasan Genggong juga memiliki ta'aluk batin dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Maulid. Diceritakan ketika zaman Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Seiwon, pengarang Maulid Simtud Durar, ada seorang aulia Allah bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban Assegaf. Habib Abdul Qadir bin Qutban adalah seorang alim yang sangat gemar bersilaturahim kepada para alim ulama, para waliullah yang masih hidup di zaman tersebut. Kegemaran beliau bersilaturahim bukan hanya terbatas di wilayah Hadramaut Yaman saja, tapi juga sampai ke Pulau Jawa Indonesia. Bahkan juga sampai ke kediaman Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh Genggong Probolinggo. Ketika tiba di kediaman Kiai Hasan Sepuh Genggong, Habib Abdul Qadir disambut dengan ramah. Beliau berdua pun berbincang-bincang, tentunya dengan bahasa Arab, sampai pada akhirnya Kiai Hasan Sepuh bertanya, yang kalau diterjemahkan, "Habib, bagaimana kabarnya Habib Ali Habsyi Seiwon, pengarang Simtudurar?" Ditanya seperti itu, Habib Abdul Qadir terkejut dan terheran-heran. Bagaimana bisa Kiai Hasan Sepuh Genggong mengenali Habib Ali Habsyi Seiwon? Sedangkan Kiai Hasan secara zahir tidak pernah ke Hadramaut Yaman, dan Habib Ali Habsyi Seiwon juga tidak pernah ke Indonesia. Seolah mengetahui apa yang ada di hati Habib Abdul Qadir, Kiai Hasan kembali berkata,
Habib Ali Al-Habsyi Seiwun itu kulitnya seperti ini, menyebutkan wajahnya begini, menyebutkan kalau duduk seperti ini, disebutkan jalannya seperti ini, disebutkan di kediaman Habib Ali rumahnya seperti ini, menyebutkan di depannya ada masjid bernama Masjid Riyad dan tiangnya ada, menyebutkan. Dan bertambah kagumlah Habib Abdul Qadir bin Qutban. Takjub oleh Kiai Hasan Sepuh Genggong yang menyebutkan secara detail seolah-olah beliau sangat akrab dengan Habib Ali Al-Habsyi dan mengetahui keadaan rumahnya di kota Seiwun, Hadramaut, Yaman. Padahal Kiai Hasan tidak pernah sampai ke sana. Lalu setelah cukup berbincang-bincang, tak lama kemudian, Habib Abdul Qadir bin Qutban pun berpamitan pulang. Ketika sekembalinya dari tanah Jawa ke Yaman, Habib Abdul Qadir bin Qutban mengunjungi kota Seiwun untuk bertemu dengan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Habsyi Seiwun. Ketika sudah sampai di kediaman Habib Ali Habsyi dan berhadapan dengan beliau, di tengah-tengah perbincangan, Habib Ali Al-Habsyi bertanya, "Wahai Sayyid Abdul Qadir, apakah di Jawa engkau bertemu dengan seorang syekh bernama Hasan Jawi?" Jawa maksudnya. Habib Abdul Qadir teringat pertemuannya dengan Kiai Hasan Sepuh Genggong. Beliau mengangguk mengiyakan. Lalu Habib Ali Al-Habsyi berkata, "Syekh Hasan itu kulitnya seperti ini, menyebutkan wajahnya seperti ini, menyebutkan duduknya begini, mencontohkan jalannya seperti ini, menceritakan, dan di rumahnya begini, menjelaskan." Hingga Habib Abdul Qadir takjub dengan detailnya penjelasan Habib Ali Seiwun tentang Kiai Hasan seolah keduanya adalah sahabat karib yang akrab. Padahal Habib Ali Seiwun tidak pernah ke Indonesia. Subhanallah. Kiai Hasan Genggong meninggal dunia dalam usia 108 tahun. Semoga Allah SWT meridhoi beliau dan mengumpulkannya bersama Rasulullah dan para nabi di surganya yang tertinggi. Amin.